Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Lihatlah karunia Allah. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Pengkhotbah 5 ayat 18. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, ketika Michael Jackson meninggal dunia, apa yang ia tinggalkan? Nama besar? Hanya bertahan sebentar saja dan namanya akan redup, tergantikan oleh bintang baru yang akan muncul. Kebahagiaan? Seperti yang diakuinya sendiri, hidupnya kerap dirundung kesepian dan kehampaan, sehingga ia pun harus mengkonsumsi berbagai obat penenang. Kekayaan? Konon, ia malah meninggalkan hutang lebih dari 4 triliun rupiah. Sungguh tragis. Pengkhotbah mengingatkan bahwa nama besar, kepandaian dan kekayaan adalah kemalangan yang menyedihkan, ayat 15. Sebab semuanya itu tidak kekal. Maka nyatalah bahwa sesungguhnya hidup yang bermakna tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang sudah kita dapatkan dan kumpulkan, namun ditentukan oleh kesadaran bahwa semuanya itu dikaruniakan Allah kepada kita, ayat 17, untuk dinikmati secara bertanggung jawab kepada Sang Pemilik segalanya, ayat yang ke-18. 1. Lihatlah, Allah mengaruniakan kehidupan. Hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya, ayat 17. Manusia dapat menjalani kehidupan ini dengan makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Namun ini hanya bersifat sementara. Hidup yang pendek menunjukkan betapa singkatnya waktu hidup di dunia. Tetapi Allah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. 1 Yohanes 5 ayat 11. Hidup kekal hanya diperoleh dengan cara memiliki iman sejati di dalam Yesus Kristus. Jangan menghabiskan waktu untuk bersenang-senang dengan hal duniawi yang fana, tetapi berinvestasilah untuk sesuatu yang bernilai kekal. 2. Lihatlah, Allah mengaruniakan kekayaan. Setiap orang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda, menunjuk kepada Allah sebagai pemilik kekayaan. Manusia dapat berusaha dan berjerih lelah untuk mendapatkannya, tetapi Allah yang menentukannya. Kecintaan seseorang terhadap kekayaan tidak akan pernah terpuaskan meskipun telah memiliki harta yang melimpah. Pasal 5 ayat 9. Kebanggaan seseorang terhadap kekayaan akan membuatnya terpacu untuk mencari dan menambahkan hartanya, padahal semuanya adalah kesia-siaan. Tuhanlah yang mengaruniakan kekayaan kepada kita. Jika kita telah diberkati Tuhan dengan kekayaan, jangan lupa bahwa Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita. Cara pengelolaan yang salah dapat membuat seorang tergoda oleh berbagai dosa. Salah satu di antaranya adalah dosa ketamakan. Ingatlah bahwa harta bukan tujuan utama dalam hidup ini, melainkan suatu sarana agar kita dapat menikmati dan memulihkan Tuhan dalam hidup ini. 3. Lihatlah, Allah mengaruniakan kebahagiaan. Kebahagiaan yang dikaruniakan Allah adalah kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya. Uang tidak dapat memberi kepuasan, ayat 9. Bahkan justru dapat menjadi penghalang kebahagiaan. Ayat 11 dan 12. Apakah artinya seorang mengumpulkan harta bagi dirinya jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah? Bandingkan Lukas 12 ayat 21. Pengkhotbah bukan pesimis, tetapi realistis tentang kefanaan dan keberdosaan manusia. Kedua hal itu membuat manusia tidak berdaya untuk membuat hidupnya bahagia. Syukurlah, karena dosa sebagai penghalang kebahagiaan telah diselesaikan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Manusia dapat menikmati hidup dengan segala kekayaannya hanya karena karunia Allah.
Demikian pula kelak dalam kebahagiaan kekal bersama Allah. Sahabat Iktus, jika hari ini kita memeras tenaga untuk mengejar harta, popularitas, nama besar, dan pemuasan keinginan pribadi, firman Tuhan mengingatkan bahwa usaha tersebut sama seperti menjaring angin, sia-sia. Apapun dan berapapun yang kita miliki sekarang ini, semestinya membuat kita semakin bijak dengan jalan mensyukuri setiap berkat yang kita terima dan menatanya untuk kemuliaan Allah. Seluruh hidup saya dari lahir hingga mati adalah anugerah Allah. Allah tak berhutang apapun kepada saya, namun Dia memberikan segalanya untuk saya. Setiap kali saya mengingat hal ini, saya memperbarui komitmen untuk mengembalikan semua yang ada pada saya kepada Allah, karena semua adalah milik-Nya. Saya hanyalah seorang penata layan yang mengelola harta kekayaan untuk kemuliaan dan kemasyuran nama-Nya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apa yang saya lakukan untuk mengisi hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepada saya? Sebagai seorang penata layan, bagaimana saya mengelola kekayaan saya? Di mana letak kebahagiaan saya? Apakah pada harta kekayaan duniawi atau kekayaan kekal? Tuhan Yesus, saya bersyukur untuk kesempatan hidup yang Engkau berikan kepada saya. Bahkan dalam waktu hidup yang pendek ini, saya telah percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih karena Engkau telah memberkati saya dengan berkat berlimpah. Mampukan saya untuk mengelolanya bagi kemuliaan-Mu. Biarlah mata saya hanya tertuju kepadamu dan bukan kepada berkat-Mu. Amin. Semua karunia Allah, termasuk harta, dipakai dengan cara menomorsatukan Allah. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datang